Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Ketika kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami kepadamu. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 2. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Saudara-saudari, seorang saksi biasanya dihadirkan dalam persidangan untuk memperkuat pembuktian perkara. Ia diundang untuk menceritakan apa yang dia lihat, dia dengar, dia perhatikan, dia alami ataupun yang dia ketahui. Sayangnya, sekalipun diharapkan untuk menjadi saksi yang jujur, ada saja saksi yang menjadi saksi palsu. Dia tidak mengatakan kebenaran, bahkan cenderung mengada-ngada atau mengarang kebohongan. Tindakan yang sangat disayangkan karena penilaian dan keputusan biasanya bergantung kepada kesaksian. Renungan kita hari ini menekankan tindakan kesaksian yang dilakukan oleh para rasul berdasarkan pengalaman mereka. Kepada mereka telah dinyatakan hidup dan mereka telah melihat sendiri sang hidup itu. Kesaksian mereka tidak berubah oleh karena banyaknya tantangan. Sekarang kesaksian itu sampai kepada kita dan menjadi dasar dari penilaian dan keyakinan kita. Maka kita dapat mengatakan bahwa kita memiliki dasar iman, tujuan iman yang pasti, bukan hoax atau berita kebohongan. Tujuan kita untuk mencapai kehidupan kekal yang dirancangkan oleh Allah adalah satu kebenaran yang pasti yang telah disaksikan oleh mereka yang menerimanya dari sang kehidupan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Allah, kita juga dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Jika para rasul dapat memberitakan kesaksian yang terjadi oleh karena penglihatan indera dan penglihatan iman, kita juga harus memberikan kesaksian berdasarkan pertemuan iman dengan Kristus dan juga berdasarkan penglihatan indera atas karya Allah yang terjadi di dunia ini dan di hidup kita, agar semua orang mengenal Kristus. Menjadi saksi pada zaman sekarang ini tentu juga memiliki tantangan sama halnya seperti yang dihadapi oleh rasul di zamannya. Bukan hanya tantangan dari zaman dan dari lingkungan luar kita, tetapi tantangan itu juga datang dari diri kita sendiri. Kemalasan, pekerjaan yang sangat banyak, merasa sungkan atau malu, dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita melawan tantangan ini, membulatkan tekad dan iman untuk menjadi saksi Kristus, bersungguh-sungguh mengenal Kristus dan kemudian memberitakannya dalam perkataan dan perbuatan kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat-sahabat kita, dan kepada orang di sekitar kita, agar kita kelak tinggal bersama dengan orang-orang terkasih
kasih kita di rumah Bapa yang kekal. Dan percayalah, Tuhan akan memenangkanmu menghadapi semua tantangan-tantangan yang ada. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk penyataan firman-Mu. Ajarilah kami dan mampukan kami untuk menjadi saksi, baik dalam perkataan dan perbuatan kami. Biarlah kami semakin mengenal Engkau, semakin percaya kepadamu, dan semakin melihat karya-karya luar biasa yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, agar kami menjadi saksi yang setia dan saksi yang berkomitmen untuk melawan tantangan di dalam kuasa-Mu. Kuatkan dan mampukan kami ya Allah menjadi saksi yang benar, agar setiap orang mengenal Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan untuk kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi saksi Kristus. Tuhan memberkati. Shalom.